dia tulis toko ini penipu, toko ini tidak bagus pelayanannya, jangan pernah beli toko ini lagi. Di semua produk kita di diskusi dia bisa nge-spam. Ya, jadi kalau sudah ketemu sama orang gila, jadilah pihak yang waras. Halo Botakers, kembali lagi bersama host kamu Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan hari ini kita akan bahas hal yang seru banget ya, bagaimana cara menghadapi dan merubah ya review jelek ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali join ya, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Om Botak. Di sini kita selalu sharing tips-tips bagaimana teman-teman bisa berjualan online di marketplace yang lebih baik lagi. Oke, langsung aja kita mau langsung topik utama kita, yaitu bagaimana cara menghadapi review jelek. Nah, review jelek adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari ketika berjualan online ya, karena kita nggak sempurna dan kita manusia, kita pasti ada kalanya kita berbuat salah. Walaupun serapi apapun SOP yang kita terapkan ya, sebagus apapun barang yang kita jual, selalu akan ada pembeli yang tidak puas ya. Tidak puas ya. Tapi ini bisa kita hindari. Nah, tips dan triknya akan saya share. Tapi teman-teman pantengin terus videonya karena ini ilmunya daging semua. Oke. Ya, yang pertama kita mau tahu alasan ya. Alasan kenapa dan macam-macam review jelek ya yang bisa diberikan sama orang ya. Nah, sebagai seller online sejak 2011, saya terus terang sudah kenyang yang namanya review jelek ya. Karena toko saya namanya Om Botak, saya sering dikatain botak sama orang ya. Tapi tentu saja hal itu tidak kita masukkan hati karena saya tidak botak, teman-teman. Jadi ya, ini tips buat teman-teman ya. Jangan ya, pertama ya, jangan ambil hati kata-kata review yang jelek seperti ini, ngata-ngatain kita sendiri ya. Nah, istilahnya kayak gitu ya. Jadi ya memang toko itu seperti baby kita ya, anak kita yang sudah kita rawat, kita jaga reputasi bagus-bagus. Apalagi kita memang saya tahu seller-seller ini bekerja keras siang dan malam supaya kita mendapatkan satu review yang bagus, satu demi satu kita jaga, paket kita kirim cepat, barangnya juga kita kasih yang terbaik dan lain-lain ya, karena kita mau usaha di sini kan yang halal ya, yang pastinya yang memang kita mau kasih yang pendapatan kita kan utama dari sini ya sebagai seller online ya. Makanya ketika ada kata-kata yang jelek ya dan review yang jelek dan kita merasa itu seperti sebuah fitnah ya, karena kita yakin dan percaya kalau ini tidak seperti itu ya. Nah, jadi pertama teman-teman, itu yang harus dijaga sebenarnya adalah ego kita ya. Ego kita, jangan sampai ya kita waktu dan energi kita ini hanya habis untuk satu masalah review saja, dan ini sudah merusak semuanya ya. Karena seringkali saya melihat seller itu banyak sekali yang marah, panas, dan juga sakit hati hanya karena satu review jelek saja ya. Ketahui ya, sebenarnya sebelum mulai berjualan masalah ini akan ada, dan kalaupun terjadi ini harus kita hadapi ya. Dan satu lagi mungkin harus dipikirkan, kalau memang kita berjualan itu bukan cuma satu transaksi ya, kita harus ngukur jualan itu dalam 1 bulan ya, 1 tahun ya. Masa kita kirim 1000 semuanya bagus semua kan ya, saya rasa sih pasti ada yang nggak sempurna lah ya, beberapa ya. Jadi anggaplah ini sudah resiko ya. Jangan sampai kita ngotot ya. Kalau misalnya masuk ke pusat resolusi, ke pusat bantuan, kita sudah kirim yang sesuai ya, barangnya kita bilang nggak bisa diretur, ini ngotot bilang nggak sesuai gambar, mau retur ya, dan lain-lain. Akhirnya kita berantem di pusat diskusi ya, berantem, dan akhirnya itu menghabiskan energi kita dan juga merusak ya, karena itu sudah serba salah ya. Kalau kita kita menang ya, kalau kita menang berarti pembelinya kan dapat barangnya ya. Pembeli itu bisa review jelek di produk kita ya kan, karena dia terima barangnya
Ya, beberapa marketplace sebenarnya kalau udah masuk pusat resolusi udah nggak boleh review. Ya, itu sebenarnya cukup baik ya. Tapi kalau yang memang masih bisa, dia bisa review jelek. Ya, belum lagi kalau dia itu dendam sama kita. Ya, kita di posisi sebagai seller itu sulit. Dia kalau dendam, dia bisa beli berkali-kali di tempat kita juga dan kasih review yang jelek berikut. Ya, jadi dia mungkin ya udah biarin saya, yang penting saya kasih dia review jelek, dan itu sering kejadian. Jadi ada orang sakit hati, harusnya bisa diselesaikan dengan cepat, ya, masalah duitnya uang kecil, tapi karena masalah ego dibawa berlarut-larut, akhirnya orang itu malah nge-spam ulasan jelek. Dia beli kayak, kalau di Shopee kan misalnya dia beli 10 produk di tempat kita, dia bisa kasih 10 ulasan jelek. Dia lakukan itu berulang-ulang. Nah, ya, dan itu nanti makin parah, ya. Jadi yang kedua, di Tokopedia kan bisa diskusi ya. Dia bisa nge-spam diskusinya semua produk kita. Dia tulis toko ini penipu, toko ini tidak bagus pelayanannya, jangan pernah beli toko ini lagi. Di semua produk kita di diskusi, dia bisa nge-spam. Ya, jadi kalau sudah ketemu sama orang gila, jadilah pihak yang waras. Ya, jangan sama-sama gila. Nanti kita berdua yang sama-sama gila. Ya, teman-teman, ya kesampingan ego, ya anggap ini sebagai usaha yang memang review jelek sudah ada resikonya, supaya kita bisa fokus sama hal yang memang lebih produktif ya, yang memang impact-nya lebih bagus untuk toko kita. Jadi itu adalah mungkin masukan sebagai seller lama yang sudah sering mendapatkan review-review jelek. Ya, jadi jangan pikir saya bilang ini karena saya sempurna. Ya, review saya semuanya bintang 5, enggak. Sama, kita sama-sama belajar, apalagi kita kan kalau sudah ada tim, ya namanya tim nggak bisa 100% seperti kemauan kita, ya. Jadi akan ada prosesnya untuk terus belajar. Ya, jadi teman-teman, solusinya ya tadi saya sudah kasih beberapa tips ya. Jadilah pihak yang waras ya. Kalau masalah ongkir doang, biarlah kita tanggung ongkir, walaupun kita yang benar, dia yang salah. Biarinin aja. Anggap itu memang kita sudah kasih budget untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini ya. Yang kedua, kalau memang orang yang ngotot buat retur, ya udah retur aja ya. Tapi kita harus pintar ya. Kita harus kasih beberapa hal-hal yang memang kita bisa cegah supaya hal-hal ini nggak sering terjadi. Pertama, mungkin yang sangat membantu di saya itu kita kasih stempel kalau memang mau retur, atau kalau memang mau komplain, harap kasih atau sertakan video unboxing. Dan menurut saya itu sangat membantu, karena tanpa video unboxing, bukti itu jadi nggak jelas ya. Dan apabila kita sudah sertakan seperti itu, juga dari pembeli yang komplain juga akan lebih segan ya, terutama kalau dia komplainnya tentang barang yang kurang, barangnya nggak sesuai dan lain-lain ya kan. Tanpa video unboxing itu dia akan sulit ya. Jadi saya rasa setelah itu pun komplainan kita juga berkurang ya, karena kita ada menyertakan hal seperti itu ya. Jadi teman-teman yang belum, mungkin bisa jadikan ini sebuah masukan ya. Teman-teman bisa pasang ini di dalam, kasih kertas, atau mungkin bisa beli stempel ya, bisa stempel cap itu di alamat ya. Saya rasa itu akan sangat membantu untuk mengurangi komplain-komplainan yang masuk. Tapi apabila ada pun, kita harus selesaikan itu dengan cepat ya. Kita hubungi ya, apabila ada yang kasih review jelek tanpa masuk ke pusat bantuan untuk komplain, kita hubungi, tanya keluhannya apa. Karena satu happy customer itu belum tentu kasih tahu temennya tentang toko kita. Tapi satu orang yang marah itu bisa kasih tahu 10 temennya. Jadi orang yang kecewa itu impact-nya jauh lebih besar daripada orang yang puas. Karena yang puas biasa diem-diem aja ya. Mungkin ingat toko kita juga enggak, unless kita kasih sesuatu yang benar-benar surprise luar biasa. Misalnya ya, dia pesan 1, kita kasih 100. Seneng pasti. Itu review bagusnya pasti cepet dapetnya. Ya, kalau teman-teman ada yang beli satu piece barang, kita kirimnya 100 piece. Nah, itu cepet banget. Cepet tenar tuh tokonya, cepet viral ya. Teman-teman, ya tips dari Om Botak supaya cepet pecah telur. Supaya dapat review bintang 5 terus. Itu, orang pasti senang ya. Ya, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang secara umum ya, dari pengalaman saya bisa saya simpulkan. Gimana caranya kita mengurangi review jelek? Yang pertama, ya, jualah barang yang berkualitas bagus ya. Kalau teman-teman menjual barang yang berkualitas bagus, otomatis ya reviewnya juga bagus. Kalau teman-teman berjualan barang yang berkualitas jelek, otomatis reviewnya lebih
akan lebih besar kemungkinan lebih jelek. Iya, memang kalau kita jualan barang murah yang sesuai harga, orang harusnya paham, ya. Tapi kadang orang nggak paham, ya. Jadi orang marah ditumpahkan dalam review. Jadi kalau teman-teman mau aman, jualah barang yang kualitasnya bagus. Yang kedua, jualah barang atau produk yang sesuai dengan foto yang ditampilkan, ya. Jangan asal ambil comot foto, jangan asal ambil dari Google, dari toko lain. Kalau yang kita jual tuh beda, ya. Dari mereknya, warnanya, ya. Bahkan warna udah kita foto sendiri pun masih ada yang komplain. Karena kan layar HP atau layar monitor setiap orang mungkin ada perbedaan. Jadi semuanya harus disesuaikan supaya orang nggak komplain, ya. Sesuai, deskripsi harus sesuai, expired date harus sesuai, nomor BPOM dan lain-lain harus sesuai, ya. Dan cara pakainya pun harus disertakan yang mudah, ya. Dan ketika kita mengirim barang-barang yang dia beli beberapa barang, itu juga kita biasanya harus cek dan recheck, ya, supaya ketika dia beli itu dia terimanya nggak kurang, ya. Dan di packingnya pun harus di posisi ketika dibuka itu nggak hilang, ya. Seringkali saya menemukan ada beberapa komplain, ya, itu kita ada jual barang kecil, tapi barang kecilnya dimasukin ke dalam dusan barang yang besar. Jadi orangnya belum ngecek komplain. Kenapa? Karena dibuka nggak kelihatan, ya. Ada di dalam dus barang yang besar. Nah, ini hati-hati, ya. Cara kita packing pun ini juga mempengaruhi orang komplain atau enggak. Karena kalau dibuka first impression-nya itu nggak kelihatan, itu kemungkinan besar akan dikomplain, ya. Jadi teman-teman harus kalau mau melakukan itu di message dulu atau ditulis, atau baiknya barang kecilnya ditempel di luar jadi kelihatan, ya. Berikutnya kita harus kirim barangnya secepat kilat, ya. Teman-teman tahu kalau kilat itu seberapa cepat kecepatannya. Kan cepat banget kan, ya. Jadi harus cepat kelihatan, ya. Kalau ingat film The Flash, ya, kira-kira kayak gitu, ya, The Flash, ya, maksudnya. Jadi cepat kirimnya, ya. Kalau bisa ya teman-teman, ya, yang bisa bikin orang happy, dia belum pesen kita udah kirim. Nah, happy bener dia, ya. Dia belum sempat mikirnya mau beli, udah langsung ada barangnya di depan. Nah, itu orang happy. Nah, gimana caranya bisa seperti itu? Saya belum bisa, ya. Teman-teman kalau bisa tolong ajarin saya, ya, saya mau belajar. Nah, ya, jadi secepat mungkin, ya, tapi ya masih dalam batas kewajaran, ya, karena memang banyak orang stres, ya, pembeli juga banyak yang stres. Karena mereka stres, mereka belanja online. Nah, itu sebabnya, ya. Kenapa banyak orang stres di toko kita? Karena mereka stres, mereka belanja online. Kalau nggak stres, nggak belanja. Nah, kamu pilih mana, ya? Saya kalau gitu nggak apa-apa, kasih saya kalau ada pepatah, berikan saya 1000 pemuda, ya, misalnya. Kasih saya 1000 orang stres, karena mereka akan belanja online. Ya, jadi saya rasa ini memang suatu, ya, memang gini, ya, orang-orang pandemi gini stres. Mereka stres tuh belanja, ya. Paling demen tuh orang-orang tuh denger bunyi paket, ya, di pintu, karena mereka stres, ya. Ya, udah mereka stres, mereka belanja, yang dikirim nggak sama yang mereka beli, ya marah mereka, maki-maki kamu kan. Udah stres, ini kan ceritanya beli barang tuh supaya mereka nggak stres lagi, ya. Dikirim nggak sesuai, jumlahnya kurang, ya kan, paket yang diterima rusak. Nah, ini berarti nextnya packaging, ya. Paket itu dikirim, packingnya itu harus safe, ya. Safe-nya tapi juga smart. Jangan sampai kita kirim barang kecil, packingnya pakai 1 dus Indomie, nanti kena volume. Nah, ini kurang smart, karena nanti kita kena ongkir, ya. Jadi kita harus kirimnya itu harus smart. Packing jangan sampai ekstrim juga, yang menyusahkan orang yang mau beli, ya. Orang beli barang kecil, kamu packingnya sampai 5 kali, pakai 5 dus yang berbeda, ya. Ada dus kecil, dus yang gede, dus yang sedang lagi, dus yang gede lagi, ya. Kayak buka mystery box, jangan. Itu bikin kesel orang juga, ya. Packingnya yang mudah dibuka, tapi safe sampai sana, ya. Jadi dengan seperti itu nanti reviewnya akan bagus. Apalagi kalau kamu kasih review packagingnya yang menarik, ya, yang bisa mendapatkan review-review viral di TikTok karena packingnya lucu dan ada sentuhan personal, ditulis tangan, thank you udah belanja di toko kami, ya.
dikasih voucher, dikasih gift-gift kecil, ya tentunya orang akan senang ya. Nah, jadi demikian adalah tips dari Om Botak ya buat teman-teman yang baru saja mungkin mendapatkan review jelek ya. Yang penting kita harus waras, jadilah pihak yang waras ya. Dan kita harus pikir kalau misalnya transaksinya bukan cuma satu ini, tapi kita jualan itu kan maunya lama, maunya panjang kan. Kita harus menjaga nama baik toko kita. Ya, biarlah orang stres datang silih berganti, tapi kita tetap waras ya. Kita tetap memperbaiki toko karena mungkin saja ya review itu benar. Ya, review itu memang benar, memang kita salah. Ada bagian hal-hal yang harus kita improve. Ya, kalau seperti itu ya minta maaf, kasih dia voucher perminta maaf, kasih dia free gift atau apapun yang membuat dia akhirnya dari tadinya seorang komplain yang keras, karena ditanggapi dengan baik akhirnya jadi loyal customer. Nah, ini kita mau merubah pembeli yang nggak puas akhirnya jadi seorang loyalis toko kita, dan itu harapan kita. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk klik subscribe ya, tombolnya di sini, dan juga teman-teman juga bisa nonton playlist kita selanjutnya berikutnya tentang Shopee, Tokopedia, dan playlist lainnya yang tentunya membantu teman-teman dalam berjualan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.